Dengan pengertian ini, jika Kristus menyatu sempurna dengan Alkitab, maka konsekuensinya adalah hubungan orang percaya dengan Alkitab harus sama dengan hubungannya dengan Kristus. Mengenai fakta ini, kitab suci memberikan kesaksian di banyak tempat. Mari kita lihat terlebih dahulu Yohanes 14. Dalam pasal ini, Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa Dia akan diambil dari mereka dalam kehadiran jasmaninya, dan bahwa sesudah itu harus ada suatu jenis hubungan baru antara Dia dan mereka. Para murid tidak sanggup dan tidak mau menerima perubahan yang akan datang ini. Khususnya, mereka tidak dapat memahami bagaimana jika Kristus hendak pergi dari mereka, mereka masih dapat melihat Dia atau bersekutu dengan Dia. Kristus memberitahu mereka, "Tinggal sedikit, dan dunia tidak lagi melihat Aku, tetapi kalian melihat Aku." Yohanes 14 ayat 19. Bagian terakhir dari ayat itu juga bisa diterjemahkan, "Tetapi kamu akan terus melihat Aku." Karena pernyataan ini, Yudas yang bukan Iskariot, melainkan Yudas yang lainnya bertanya, "Tuhan, dan mengapa terjadi bahwa Engkau bermaksud menyatakan dirimu kepada kami dan tidak kepada dunia?" Yohanes 14 ayat 22. Dengan kata lain, Tuhan, jika Engkau pergi dan jika dunia tidak akan melihat Engkau lagi, bagaimana mungkin Engkau masih menyatakan dirimu kepada kami, murid-murid-Mu, tetapi tidak kepada orang-orang yang bukan murid-murid-Mu? Komunikasi seperti apa yang akan Engkau lakukan dengan kami yang tidak akan terbuka kepada dunia? Yesus menjawab, "Jika seseorang mengasihi Aku, dia akan menjaga perkataanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan kami akan membuat tempat tinggal bersama dia." Yohanes 14 ayat 23. Kunci untuk memahami jawaban ini terdapat dalam kalimat, "Dia akan menjaga perkataanku." Ciri yang membedakan murid sejati dengan manusia dunia adalah bahwa murid sejati menjaga firman Kristus, perkataan Kristus. Jawaban Kristus menyingkapkan 4 fakta yang sangat penting bagi setiap orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi seorang Kristen. Demi kejelasan, izinkan saya mengulangi jawaban Yesus terlebih dahulu. Jika seseorang mengasihi Aku, dia akan menjaga perkataanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan kami akan membuat tempat tinggal bersama dia. Yohanes 14 ayat 23. Inilah 4 fakta penting. Pertama,
Menjaga firman Tuhan adalah ciri tertinggi yang membedakan murid Kristus dari orang-orang lainnya di dunia ini. Kedua, menjaga firman Tuhan adalah ujian tertinggi dari kasih seorang murid kepada Tuhan dan alasan utama kemurahan Tuhan terhadap muridnya. Yang ketiga, Kristus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya melalui firman Tuhan. Selama firman itu dijaga dan ditaati. Yang keempat, Bapa dan Anak datang ke dalam kehidupan murid itu dan membangun rumah abadi mereka bersama Dia melalui firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus merupakan mujizat yang tak terkatakan bahwa Engkau telah datang untuk tinggal di dalam aku melalui Roh-Mu, dan bahwa aku yang dibimbing dan diarahkan oleh Roh Kudus yang sama pada gilirannya dapat mengasihi Engkau dengan mencintai firman-Mu dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Biarkanlah kasih-Mu mengubah aku terus-menerus, dan melalui aku, dunia di sekitarku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai
atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.